Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai salah satu peristiwa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Selain itu, kita juga akan sedikit mengulas mengenai salah satu tempat yang tentunya di dalam tempat tersebut menyimpan dokumen peristiwa atau sejarah di daerah tersebut. Kalian penasaran? Mari saksikan video ini. Bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun sebelum kemerdekaan itu, apakah kalian tahu? Ya benar, bangsa Indonesia ini pernah mengalami penjajahan yang cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Awalnya, kedatangan orang-orang Eropa disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa tersebut berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Apakah kalian tahu, apa saja pendorong penjelajahan samudra tersebut? Yang pertama yaitu adanya keinginan mencari kekayaan atau sering disebut gold. Kekayaan rempah-rempah merupakan kekayaan utama yang mereka cari. Sekitar abad ke-15, harga rempah-rempah di Eropa sangat mahal. Harga rempah-rempah tersebut diketahui semahal emas. Mereka membutuhkan rempah-rempah tersebut untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor yang kedua yaitu adanya keinginan untuk menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan, bangsa Eropa juga memiliki keinginan untuk menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Faktor yang ketiga adalah keinginan untuk mencari kejayaan atau glory. Ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Anggapan tersebut terdapat di Eropa. Dengan adanya anggapan tersebut, negara di Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Selain ketiga faktor tersebut, ternyata ada faktor lagi, yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya yaitu dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas, ditemukannya mesin untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Selain itu, juga ditemukan kompas. Lalu, adakah perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Ternyata, banyak sekali perlawanan yang dilakukan. Perlawanan di masa tersebut masih bersifat kedaerahan. Contohnya yaitu di daerah Bali. Terdapat Perang Puputan Margarana, atau sering disebut Perang Puputan. Dalam istilah Bali, Puputan mengacu pada ritual bunuh diri massal yang dilakukan saat perang daripada harus menyerah kepada musuh. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sebuah monumen, di mana monumen tersebut menjadi bukti perjuangan rakyat Bali dalam melawan penjajah. Museum Bajra Sandi, atau yang lebih dikenal sebagai Monumen Bajra Sandi adalah monumen yang melambangkan perjuangan rakyat Bali yang terletak di Renon, Denpasar, Bali.
Monumen yang menempati tanah 13,8 hektar dengan luas gedung 4.900 meter ini dirancang oleh Insinyur Ida Gede pada tahun 1981. Pembangunan monumen mulai dilakukan pada tahun 1987 atas prakarsa mantan Gubernur Bali, Ida Bagus Mantra. Pada tanggal 14 Juni tahun 2003, monumen baru diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Sejarah Museum Bajra Sandi memiliki arsitektur khas tradisional Bali. Pembangunannya syarat akan makna filosofi agama Hindu. Kata Bajra sendiri memiliki arti genta. Pendeta Hindu sering menggunakan genta ketika mengucapkan mantra dalam upacara keagamaan. Selain itu, elemen-elemen Hindu yang ada di dalam monumen adalah Guci Amerta, disimbolkan dengan kumbha, semacam periuk yang dapat dilihat di bagian atas monumen. Ekor naga Basuki, terwujud dekat Swamba dan kepalanya pada Kori Agung. Badan bedawang Akupa yang diwujudkan pada landasan monumen, kepalanya pada Kori Agung. Gunung Mendaragiri yang diwujudkan dengan monumen menjulang tinggi. Kolam yang mengelilingi monumen, diibaratkan sebagai sirar nawa, lautan susu. Tidak hanya memiliki nilai filosofi Hindu, monumen Bajra Sandi juga syarat akan simbol kemerdekaan. Anak tangga yang berada di pintu utama monumen berjumlah 17. Tiang agung yang berada di bagian dalam monumen jumlahnya 8 yang memiliki ketinggian 45 meter. Angka-angka tersebut adalah tanggal kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bajra Sandi memiliki keunikan, diantaranya bangunan museum yang menjulang tinggi melambangkan Gunung Mandaragiri, Guci Amerta yang melambangkan bentuk kumbha, periuk, tepat di bagian atas museum. Naga yang melilit di museum melambangkan naga Basuki yang digunakan sebagai tali dalam pemutaran Mandaragiri. Kura-kura yang terletak di bagian bawah museum merupakan simbol dari bedawang Akupa yang digunakan sebagai alas pemutaran Mandaragiri. Kolam yang terdapat di sekeliling museum menyimbolkan lautan susu yang mengelilingi Mandaragiri, yaitu tempat mengalirnya air suci kehidupan atau Tirta Amerta. Koleksi monumen Bajra Sandi antara lain foto-foto kekejaman Perang Rakyat Bali melawan Belanda. Nilai kepahlawanan tercermin dari 33 diorama yang ada di dalamnya. Diorama itu menceritakan kebudayaan Bali pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kedua, kebudayaan Bali pada masa bercocok tanam. Ketiga, kegiatan membuat aneka perunggu. Keempat, tradisi penguburan dengan memakai sarkofagus. Semua unit tersebut menggambarkan perjuangan Bali pada masa prasejarah. Unit berikutnya mencerminkan perjuangan rakyat Bali pada masa Bali kuno, meliputi Prasasti Sukawana, R.C. Markandeya, Srik Sari Warmadewa tahun 914 Masehi. Gunapriya Dharmapatni dan suaminya Darmodayana Warmadewa, tahun 989 sampai 1001 Masehi, Empu Kuturan tahun 1007 Masehi, Sri Aji anak bungsu tahun 1050 sampai 1078 Masehi, Sri Asta Suraratna Bumi Banten, Sri Kresna Kepakisan tahun 1347 sampai 1350 Masehi, dalam Ketut Ngelusir tahun 1380 sampai tahun 1460 Masehi, dan dalam Watu Renggong tahun 1460 sampai tahun 1550 Masehi.
Diorama berikutnya memajang perjuangan rakyat Bali periode tahun 1845 sampai tahun 1950, yakni Perang Buleleng. Patih Jelantik merobek surat Gubernur Jenderal di hadapan Raja Klungkung. Perang Jagaraga, Perang Kusamba, Puputan Badung, Puputan Klungkung, bangkitnya organisasi pemuda di Bali, kehidupan masyarakat pada masa Jepang, gerakan bawah tanah menentang fasisme Jepang. Proklamasi kemerdekaan sampai di Bali, menyebarluaskan berita proklamasi. Pusat Komando PRI, Pemuda Republik Indonesia, peristiwa bendera di Pelabuhan Buleleng. Pertempuran laut di Selat Bali, serangan umum terhadap tangsi NICA di Denpasar, pembentukan Dewan Perjuangan Rakyat Sunda Kecil, DPRISK, pertempuran Tanah Aron, pertempuran Marga dan Bali dalam mengisi kemerdekaan. Itulah isi video di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas mendidik.